Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratan Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minanatil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan wa jamil mu'allifil kutub wal ta'allamna wa mu'allamina wa syahidina wa jami' abaina wa ummahatina wa ummahati asadarina wa akhwalina wa akhwalatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat وسنة شق القدر جيلاني رضي الله عنه أجمعين عند الله أعلم كشفة معلوم بالدارين وخصوصا جميع المؤسسين أحدث العلماء بهي هاشم أشعري بهي حسب الله بشر سنسوري بهي خلون بنكلا وأصولهم وفروعهم ومن تسب إليهم بخصوصا جميع المؤسسين أحدث الربوية وأصولهم وفروعهم ومن تسب إليهم بخصوصا إلى مسند حكم الكتاب سيد محمد بن علوي المالكي لهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 2 minggu tidak ngaji, alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali mengkaji kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrati. Baik, sore hari ini tema kita adalah tahdidun nasli atau pembatasan kelahiran, membatasi kelahiran, membatasi jumlah anak. Mari kita dengarkan bersama-sama, ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu membatasi kelahiran boleh apa tidak? Kalau memang boleh, sampai sebatas mana? Nah, mari kita dengarkan bersama-sama bagaimana pendapatnya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahdidun nasli. Katsirun minan nasi la yufarriquna baina mas'alati tahdidin nasli kamubtada'a minal mabada'a wa baina mas'alati tahdidin nasli kadaruratin syakhsiyatin khosyatin. Kebanyakan orang-orang itu tidak bisa membedakan atau mencampur adukkan antara masalah pembatasan kelahiran itu dipakai sebagai prinsip atau aturan secara luas dan masalah pembatasan kelahiran ini dipakai sebagai pendapat perseorangan saja karena adanya darurat atau kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, jadi kebanyakan mereka itu mencampur adukan, tidak ada pengklasifikasian tersendiri. Oh, ini untuk kepentingan umum atau oh ini hanya keputusan pribadi saja. Tetapi kebanyakan mereka langsung dimutlakan bahwa ini boleh. Nah, membatasi kelahiran ini boleh tanpa melihat dari sudut pandang mana. Bahayanya kalau pembatasan kelahiran ini nanti sampai dipakai menjadi sebuah undang-undang. Nah, ini yang harus kita bedakan. Sebagai pembatasan kelahiran ini kita lihat dari sisi secara dipakai untuk umum atau untuk pribadi saja. Ini harus kita bedakan. Waladina rawadinu bihillah ta'ala anna fikrata tahdidin nasl kamubtada'a fikratun ilhadiyatun khabisatun. Menurut beliau, menurut musannaf bahwa pembatasan kelahiran ini jika dipakai sebagai aturan umum atau bahkan mungkin nanti dipakai sebagai undang-undang, maka ini adalah sebuah pendapat atau prinsip yang salah, yang buruk, kata beliau ya, ilhadiyatun khabisatun, yang buruk. Jadi misalnya membatasi kelahiran ini dikampanyekan secara besar-besaran atau dibuat aturan untuk semua orang atau bahkan mungkin dibuat sebagai undang-undang. Setiap warga negara harus mempunyai anak satu saja. Ngaten misalnya nggih. Kalau lebih dari satu, maka anak yang kedua nanti tidak diakui oleh negara, tidak dijamin masa depannya, tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan tunjangan, misalnya ini nggih.
Nah, maka yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan. Kalau pembatasan ini diterapkan secara luas kepada semua orang, kepada khalayak umum, maka ini yang menurut Sayyid Muhammad tidak diperbolehkan. Amma tahdidun nasl li daruratin khashatin syakhsiyatin baina zawjaini li durufin khashatin fa inna dzalika la ba'sa fihi. Tetapi kalau membatasi kelahiran ini adalah keputusan perseorangan karena ada satu atau lain hal yang sudah disepakati oleh suami istri dengan berbagai macam pertimbangan, maka ini diperbolehkan. Wa dzuruful khassah la yadkhulu fi tahdidiha wala fi taqyidiha, karena ini keputusan mereka sendiri, tidak mencakup orang banyak. Bal hiya matrukatu linadri zaujaini, ini adalah urusannya suami istri ini tadi. Nah, misalnya ada sesuatu dalam rumah tangganya, nanti pengennya kalau punya anak itu dijarai biar anak per anak ini memperoleh kasih sayang dan pendidikan yang maksimal dari orang tuanya. Nanti kalau sudah misalnya ASI sudah selesai 2 tahun sesuai dengan anjuran Al-Quran, baru dia hamil lagi. Nah, seperti ini boleh. Atau mungkin karena istrinya ini setiap hamil selalu kepayan yang berat, muntah-muntah berbulan-bulan sehingga suaminya tidak tega, maka mereka memutuskan untuk menjarai kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan berikutnya. Boleh-boleh saja kalau ini memang dipakai untuk dirinya sendiri, untuk keputusan pribadi. Al-muhimu alla yakuna dzalika mubtada'an aw fikratan yad'u ilaihi ahadun aw yuhassinuha linnasi. Intinya bahwa pemikiran seperti ini, pemikiran membatasi kelahiran, pemikiran menjarangkan kehamilan atau keputusan untuk tidak memiliki anak, ini hendaknya tidak dikampanyekan secara besar-besaran atau dikenalkan kepada khalayak ramai yang kemudian mengesankan bahwa keputusan atau pendapat ini adalah pendapat yang baik, pendapat yang benar, pendapat yang ideal. Nah, seperti yang baru-baru ini ya, beberapa waktu yang lalu ada public figure yang kemudian beliau memutuskan untuk child free atau tidak punya anak, tidak mau punya anak. Dia akan menggunakan berbagai macam cara agar tidak bisa punya anak, karena menurut beliau punya anak itu tanggung jawabnya besar. Dia merasa tidak akan mampu menanggungnya. Nah, ini kalau beliau sebagai public figure kemudian menge-share pendapatnya ini di khalayak ramai di media sosial, kemudian dibaca atau diikuti oleh pengikut-pengikutnya, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau untuk keputusan pribadi silahkan. Nah, misalnya suaminya ini ingin menjaga istrinya, suaminya takut nanti kalau istrinya terlalu sering hamil atau melahirkan mungkin bentuk tubuhnya akan berubah, suaminya tidak mau seperti itu. Lah, ini boleh-boleh saja, ini keputusan yang diambil oleh mereka berdua karena ada sebab-sebab khusus. Nah, itu diperbolehkan. Walidzalika fa innana la nara ba'san bisti'malil wasailil mani'ati minal hamli. Nah, oleh karena itu diperbolehkan seseorang itu memakai berbagai cara untuk mencegah kehamilan. Kalau zaman sekarang mungkin KB niku nggih. Jadi KB itu diperbolehkan agar tidak hamil, agar tidak hamil dulu, atau untuk merencanakan kehamilan berikutnya itu boleh. Idza kana li amrin khashin baina zawjaini yalja'ani ilaihi kadaruratin syakhsiyatin. Kalau memang ada hal-hal atau sebab-sebab tertentu yang memang sudah disepakati oleh suami istri tersebut untuk kebaikan rumah tangganya, untuk kebaikan anak-anaknya juga, ini diperbolehkan. Wa dalil ala hadza ma jaa fil ahaditsi allati tufidu anna rajul lahul haqq fil azli wa adamil inzal fir rahmi makhafatal waladi idza ra'a al maslahata fi dzalik. Nah, kebolehan KB ini
Dasarnya ngaten atau dalilnya adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat di mana Kanjeng Nabi itu memperbolehkan azl. Azl itu artinya tidak mengeluarkan sperma di dalam rahim perempuan agar tidak terjadi kehamilan, di mana ini dianggap lebih maslahat waktu itu, karena lebih maslahat perempuannya tidak hamil, maka Nabi memperbolehkan azl pada waktu itu. Nah, ini yang dijadikan dasar diperbolehkannya KB. Ila ghairi dzalik minal ahaditsis sabitati ad-dalati ala ibahatil azl wa tarkil khiyar fihi lil insan wa inna amral hamli tabi'un lil qadari wal azlu la yuqaddimu minhu wa la yu'akhiru. Nah, walaupun azl ini diperbolehkan oleh Rasulullah, boleh dipakai, walaupun kita ini boleh KB, kita boleh merencanakan, menjarangkan atau menghindari kehamilan, tetapi jangan lupa bahwa kehamilan itu hubungannya dengan takdirnya Allah. Sehingga apapun cara yang kita lakukan, kalau Allah masih menakdirkan seseorang itu hamil atau memiliki anak, maka tetap saja akan hamil. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka seseorang itu harus menerima kehamilan itu dengan lapang dada dan menerima apa yang sudah diamanatkan Allah kepada dia. Lidzalika kulluhu fa innal majlis yuqarriru bi annahu la yajuzu tahdidun nasl mutlaqan wa la yajuzu man'ul hamli. Dari keterangan-keterangan yang tadi, dari keterangan yang panjang di depan tadi, intinya bahwa membatasi kelahiran atau menjarai kehamilan satu dengan yang lain itu tidak boleh secara mutlak. Kalau jadi membatasi kelahiran atau mencegah kehamilan itu tidak boleh dilakukan jika niat atau tujuannya karena takut miskin atau takut sengsara. Itu tidak boleh. Itu sama saja dengan kita suudzon dengan Allah. Padahal li'annallaha ta'ala huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Padahal kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha pemberi rizki. Saya tidak mau punya anak misalnya, saya angkat saja rahimnya biar saya tidak punya anak. Mengangkat rahim tanpa adanya satu darurat tertentu, tanpa adanya sebab yang tertentu, dia hanya tidak ingin punya anak karena tidak mau sengsara. Karena punya anak itu tanggung jawabnya besar, biayanya banyak, maka saya nggak mau, saya angkat saja rahim saya. Ini yang tidak diperbolehkan. Ngeten, ya. Amma idza kana ma'nul hamli li daruratin muhaqqaqatin ka kaunil mar'ati la talidu wiladatan adiyatan. Nah, tetapi jika mencegah kehamilan atau membatasi membatasi kelahiran itu karena adanya suatu sebab, adanya suatu darurat yang nyata, seperti misalnya mriki contone ka kaunil mar'ati la talidu wiladatan adiyatan wa tatarru ma'aha ila ijra'i amaliyatin jirahiyatin li ikhrajil waladi. Contohnya teng mriki ngeten. Jika seorang wanita itu setiap hamil dia tidak bisa melahirkan secara normal, sehingga dia harus selalu, kalau melahirkan harus selalu operasi sesar. Nah, ini juga bisa dijadikan alasan, sehingga kalau operasi itu jarak kelahiran pertama dengan kedua harus ada aturannya, tidak boleh langsung hamil lagi. Nah, ini bisa membatasi atau menjarai atau mencegah kehamilan itu diperbolehkan. Atau bisa juga istrinya ini kalau hamil selalu darah tinggi, darahnya selalu tinggi sehingga membahayakan bayi atau ibunya, ini juga boleh. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Atau mungkin suami ingin memberikan waktu istrinya untuk beristirahat, karena tidak bisa dipungkiri ngopeni anak itu, merawat anak kecil itu membutuhkan ekstra energi baik lahir maupun batin. Nah, ini juga boleh jadi satu alasan bagi suaminya atau bagi suami istri tersebut untuk mengatur jarak kehamilan, untuk mengatur jarak
kelahiran. Ini diperbolehkan dengan alasan-alasan yang seperti itu, dan sekali lagi jangan digembor-gemborkan atau dikampanyekan kepada orang lain. Au kana ta'khiruhu li fitratin ma li maslahatin yaraha azzaujin, atau ada sebab-sebab yang dianggap memberikan kebaikan bagi suami istri tersebut seperti tadi. Fa innahu la mani'a hina idzin min man'il hamli au ta'khiri, maka kalau seperti itu diperbolehkan, tidak ada larangan ketika suami istri tersebut mencegah kehamilan atau mengatur jarak kelahiran. Amalan bima jaa fil ahaditsis shahihati wa marwiya an jami'i minas sahabati, dengan mengamalkan hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat. Kesimpulannya dari keterangan tadi, yang pertama bahwa membatasi kelahiran itu diperbolehkan asalkan tidak sampai benar-benar tidak sampai memutus keturunan sama sekali, misalnya dengan mengangkat rahim tanpa adanya sebab yang darurat. Kalau misalnya karena penyakit boleh, tapi kalau karena tidak ada sebab apapun, karena dia memang tidak mau punya anak kemudian diangkat rahimnya, ini tidak boleh. Yang kedua, kalau memutuskan untuk membatasi kelahiran, maka jadikanlah itu sebagai prinsip atau pendapat pribadi. Tidak perlu dikampanyekan secara besar-besaran atau dijadikan sebagai aturan, bahkan sebagai undang-undang dalam suatu negara. Itu yang tidak boleh. Yang ketiga, yang selalu ditekankan oleh Islam, bahwa Islam membebaskan umatnya mau punya anak berapa, tidak ada batasan tertentu. Islam hanya menganjurkan untuk memperbanyak umat Muhammad, seperti itu saja. Tetapi tidak ada jumlah pasti yang ditentukan. Tetapi yang pasti, yang sangat dianjurkan dalam agama Islam adalah mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi generasi-generasi yang kuat, sehingga Islam ini tidak hanya besar dalam kuantitasnya, tetapi juga hebat dalam kualitas generasinya. Mungkin cukup sekian ngaji kita pada sore hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.